Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Saya doakan kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah, di dalam video ini saya akan membersamai teman-teman untuk mengerjakan latihan soal P3K kompetensi teknis untuk formasi dokter gigi di instansi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Penyidik kepolisian meminta bantuan Anda dalam sebuah kasus penyerangan. Mereka memiliki foto bekas gigitan atau bite mark pada tubuh korban dan model studi gigi dari seorang tersangka. Sebagai dokter gigi umum, apakah peran dan tindakan Anda yang paling tepat dalam situasi ini? A. Membuat kesimpulan definitif bahwa tersangka adalah pelaku berdasarkan perbandingan foto dan model studi. B. Menolak untuk terlibat karena analisis bekas gigitan adalah di luar kompetensi dokter gigi umum. C. Melakukan percetakan ulang gigi tersangka untuk memastikan model studi yang diberikan sudah akurat. D. Mendeskripsikan secara objektif semua karakteristik unik dari gigi gerigi tersangka, misal rotasi, atrisi, restorasi, dan menyarankan konsultasi dengan dokter gigi forensik, odontolog forensik untuk analisis bekas gigitan. Atau E. Menggunakan software komputer untuk menumpangkan gambar model studi di atas foto bekas gigitan dan memberikan persentase kecocokan. Nah, silakan teman-teman coba untuk menjawab terlebih dahulu. Jika sudah, maka mari kita bahas bersama-sama gitu ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini, opsi yang tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Nah, kenapa? Jadi peran seorang dokter gigi umum dalam kasus ini adalah sebagai pemeriksa awal yang menyediakan data objektif. Ia dapat mendeskripsikan kondisi gigi tersangka secara detail. Namun, analisis perbandingan bekas gigitan adalah bidang yang sangat terspesialisasi dan kompleks. Merekomendasikan keterlibatan odontolog forensik adalah tindakan yang paling profesional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sekaligus menunjukkan pemahaman akan batas kompetensi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Anda diminta membantu tim DVI Disaster Victim Identification untuk memperkirakan usia seorang korban muda tak dikenal melalui pemeriksaan radiograf panoramik. Pada foto tampak semua gigi permanen telah erupsi kecuali gigi molar ketiga. Akar gigi molar kedua tampak telah menutup sempurna, apex tertutup. Berdasarkan data perkembangan gigi tersebut, berapakah rentang usia yang paling mungkin dari individu tersebut? A. 14 hingga 16 tahun, B. 10 hingga 12 tahun, C. 17 hingga 21 tahun, D. 8 sampai 9 tahun, atau E. 22 sampai 25 tahun. Silakan teman-teman coba untuk menjawabnya terlebih dahulu. Jika teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang A ya teman-teman, 14 hingga 16 tahun. Jadi estimasi usia dental didasarkan pada tahapan kalsifikasi dan erupsi gigi. Gigi molar kedua umumnya erupsi sekitar usia 12 hingga 13 tahun. Proses pembentukan akarnya, kalsifikasi berlanjut dan apex ujung akar akan menutup sempurna sekitar usia 14 hingga 16 tahun. Karena molar ketiga belum erupsi, maka rentang usia yang paling mungkin adalah pertengahan remaja, yaitu 14 hingga 16 tahun. Oke, itu tadi adalah pembahasan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Seorang tahanan kasus terorisme dibawa ke klinik gigi Rumah Sakit Adiaksa dengan keluhan sakit gigi hebat, berdenyut pada gigi geraham bawah. Diagnosisnya adalah pulpitis irreversibel simptomatik dan tindakan pencabutan gigi diindikasikan. Pasien didampingi 2 petugas pengawal bersenjata.
Aspek non-klinis apakah yang paling krusial untuk Anda komunikasikan dengan tim pengawal sebelum memulai tindakan? Nah, untuk opsinya yang A, meminta pengawal untuk membantu memegangi kepala pasien selama prosedur pencabutan. B, menanyakan apakah tindakan pencabutan gigi ini akan ditanggung oleh jaminan kesehatan atau tidak. C, menjelaskan bahwa prosedur ini mungkin akan dibatalkan jika pasien tidak kooperatif. D, meminta jaminan bahwa tidak akan ada intervensi dari pengawal jika pasien berteriak atau bergerak tiba-tiba akibat nyeri, anestesi, atau prosedur. E, menjelaskan potensi adanya pergerakan pasien yang tidak disengaja akibat nyeri dan menyepakati protokol keamanan bersama untuk melindungi semua pihak tanpa mengganggu area kerja steril. Nah, silakan teman-teman coba untuk menjawabnya terlebih dahulu. Apabila teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E ya teman-teman. Nah, kenapa yang E? Jadi kolaborasi dan komunikasi yang jelas dengan tim keamanan adalah kunci. Dokter gigi harus mengantisipasi kemungkinan reaksi pasien, gerakan mendadak yang dapat disalahartikan sebagai ancaman oleh pengawal. Dengan menyepakati protokol sebelumnya, misalnya dokter gigi akan memberi kode jika butuh bantuan. Pengawal menjaga jarak aman tapi tetap waspada. Prosedur dapat berjalan dengan aman bagi dokter, perawat, pasien, dan petugas pengawal itu sendiri. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Anda sedang merawat gigi seorang anak berusia 6 tahun yang merupakan putra dari salah satu pegawai kejaksaan. Saat pemeriksaan, Anda menemukan adanya robekan pada frenulum labialis superior, jaringan antara bibir atas dan gusi yang tampak baru, serta beberapa memar di area leher. Penjelasan orang tua mengenai penyebabnya terdengar tidak konsisten. Sesuai etika dan hukum perlindungan anak, apakah tindakan Anda yang paling tepat? A. Langsung mengkonfrontasi orang tua mengenai kecurigaan Anda dan menanyakan kejadian yang sebenarnya. B. Mendokumentasikan semua temuan klinis, lokasi, ukuran, warna secara objektif pada rekam medis dan melaporkan kecurigaan tersebut sesuai alur yang ditetapkan rumah sakit seperti ke komite medis atau tim PKRS. C. Mengabaikan temuan tersebut karena bukan merupakan masalah gigi dan untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga pegawai kejaksaan. D. Memberikan nomor telepon lembaga bantuan hukum kepada orang tua untuk konsultasi. Atau E. Hanya fokus pada perawatan gigi anak dan mencatat temuan tersebut sebagai trauma tidak disengaja. Nah, silakan teman-teman cari jawabannya terlebih dahulu. Apabila sudah, mari kita jawab dan bahas bersama-sama. Jadi untuk pertanyaan nomor 4 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Nah, kenapa? Jadi tenaga kesehatan termasuk dokter gigi memiliki kewajiban hukum dan etis untuk melaporkan dugaan kekerasan pada anak. Robekan frenulum labialis adalah salah satu tanda klasik dari inflicted injury. Tindakan yang benar bukanlah melakukan investigasi sendiri seperti yang ada dalam opsi A atau membuat diagnosis sosial seperti yang ada dari opsi E, melainkan mendokumentasikan fakta fisik secara netral dan melaporkannya melalui jalur resmi yang ada di institusi. Ini akan memicu proses investigasi oleh pihak yang lebih berwenang. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk nomor 4. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Anda ingin meningkatkan kualitas rekam medis gigi di klinik Anda agar lebih berdaya guna untuk kepentingan identifikasi forensik. Misalnya dalam kasus DVI, manakah elemen pencatatan berikut yang memiliki nilai paling tinggi untuk identifikasi postmortem? A. Catatan keluhan subjektif pasien pada setiap kunjungan. B. Riwayat alergi obat dan penyakit sistemik pasien. C. Diagram gigi atau odontogram yang detail.
mencatat setiap restorasi, tambalan mahkota, gigi yang hilang, anomali bentuk, serta dilengkapi dengan radiograf. D. Catatan mengenai jenis dan merek pasta gigi yang direkomendasikan kepada pasien. Atau E. Jadwal perjanjian dan riwayat pembayaran dari setiap pasien. Nah, silakan teman-teman mencari jawaban terlebih dahulu. Apabila sudah, mari kita bahas bersama-sama. Jadi untuk pertanyaan nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Nah, kenapa? Jadi gigi adalah bagian tubuh manusia yang paling tahan terhadap kerusakan pasca kematian. Kombinasi restorasi, pencabutan, dan karakteristik unik gigi setiap individu menciptakan sidik jari dental yang sangat spesifik, odontogram yang akurat, dan radiograf terutama panoramik dan bitwing adalah data antemortem yang paling krusial dan andal untuk dibandingkan dengan data postmortem dalam proses identifikasi. Nah teman-teman, itu tadi adalah pembahasan untuk nomor 5. Seperti pada video-video sebelumnya, setelah pertanyaan kelima ini akan saya berikan satu pertanyaan mandiri yang saya harapkan teman-teman bisa menjawabnya secara mandiri juga. Nah, jadi ini pertanyaannya teman-teman. Silakan dicermati, kemudian silakan dicari jawabannya, dan apabila teman-teman berkenan silakan menyampaikan kunci jawaban lebih-lebih jika ada pembahasannya juga di kolom komentar ya teman-teman, sehingga nanti bisa dijadikan bahan diskusi dengan teman-teman yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini dan kalian dimudahkan, kalian dilancarkan dalam mengikuti dan mengerjakan soal seleksi P3K di instansi kejaksaan tahun 2025 ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.